Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang hukum minimum Liebig dan hukum toleransi self-worth, konsep gabungan faktor pembatas, syarat keberadaan sebagai faktor pembatas, faktor fisik sebagai faktor pembatas, dan indikator ekologis. Hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig ini pertama kali dicetuskan oleh Justus Liebig pada tahun 1840. Nah, hukum minimum Liebig ini menyatakan bahwasannya pertumbuhan tanaman tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Nah, hukum minimum Liebig ini dianalogikan seperti halnya air yang berada di dalam tangki, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, air tersebut keluar melalui K atau kalium, yang mana K sendiri itu tingginya tidak setara dengan unsur-unsur lainnya. Nah, K ini berperan sebagai faktor pembatas. Meskipun unsur-unsur lainnya itu berada dalam keadaan yang sangat melimpah, jika kaliumnya berada dalam keadaan yang minimum atau terbatas, maka tetap saja akan mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman, sehingga tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Hukum minimum Liebig ini berlaku apabila dalam keadaan stabil, sehingga terdapat pernyataan bahwasannya apabila keadaan steady state, yaitu energi dan materi seimbang antara input dan output. Artinya, hukum Liebig ini hanya berlaku dalam keadaan steady state atau stabil. Nah, pada sebuah jurnal terdapat kutipan bahwasannya jika salah satu unsur hara yang berasal dari tanah atau udara tersedia dalam keadaan minimum, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu meskipun unsur lainnya tersedia dalam jumlah banyak. Nah, jika diferensiasi unsur hara terpenuhi, maka pertumbuhan tanaman akan meningkat, namun jika penambahan unsur lainnya melebihi kebutuhan, maka tidak akan membantu pertumbuhan apabila keadaan unsur lainnya adalah pembatas. Nah, artinya jika terdapat unsur dalam keadaan pembatas, walaupun unsur lainnya tersebut kelebihan atau melebihi kebutuhan, maka tetap saja akan mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman. Selanjutnya adalah hukum toleransi self-worth, yang mana hukum toleransi self-worth sendiri merupakan perkembangan dari hukum minimum Liebig. Hukum toleransi self-worth menyatakan bahwasannya kelebihan maupun kekurangan suatu faktor jika masih dalam garis toleransi maksimum pada suatu organisme dianggap tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hidup organisme tersebut. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu memiliki ambang toleransi tertentu pada banyak hal, misalnya pada makanan, kemudian pada suhu, pada air, dan lain sebagainya. Nah, untuk toleransi sempit pada hukum ini diberi tambahan steno, kemudian untuk toleransi luas diberi tambahan Urey. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, ketika aktivitas suatu pertumbuhan itu berada dalam toleransi suhu yang sempit, itu disebut dengan stenotermal, yang mana ketika pada toleransi suhu yang rendah itu dinamakan oligotermal, sedangkan pada toleransi suhu yang tinggi itu dinamakan politermal. Lalu untuk toleransi luasnya disebut dengan eurythermal. Konsep gabungan mengenai faktor pembatas. Faktor pembatas merupakan suatu yang dapat menurunkan tingkat jumlah dari perkembangan organisme pada suatu ekosistem. Nah, pada faktor ini didasari oleh hukum minimum Liebig dan hukum toleransi self-worth. Nah, apabila suatu organisme tersebut sudah mempunyai batas luas untuk menjadi faktor yang relatif konstan atau berada dalam jumlah yang banyak, maka faktor tersebut tidak termasuk ke dalam faktor limit. Adapun sebaliknya, jika suatu organisme tersebut sudah mempunyai batas yang sempit untuk menjadi faktor yang selalu berubah-ubah, maka faktor tersebut kemungkinan termasuk ke dalam faktor limit. Nah, dapat kita lihat bahwa konsep gabungan faktor pembatas adalah suatu keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi yang terdiri atas kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu syarat keberadaan sebagai faktor pengatur. Nah, semua faktor fisik tidak hanya merupakan faktor dalam arti yang merugikan saja, akan tetapi faktor pengatur itu dapat menguntungkan sehingga di dalam komunitas tersebut selalu berada dalam keadaan homeostatis. Nah, di alam pun
organisme tidak hanya beradaptasi terhadap lingkungan fisik saja, melainkan juga dapat memanfaatkan prioritas alami untuk mengatur kegiatan dan memprogram kehidupan. Nah, misalnya di daerah iklim sedang dalam kegiatan organisme yang disesuaikan dengan panjang hari atau disebut dengan photoproid. Nah, di mana photoproid ini akan mempengaruhi keadaan fisiologi organisme, antara lain pertumbuhan, pembuangan, pergantian bulu, migrasi, pembiakan, dan lain sebagainya. Nah, photoproid ini akan diikuti dengan biological clock dari organisme. Di sini saya akan bahas tentang faktor fisik sebagai faktor pembatas, di mana ada 7 faktor, yaitu ada temperatur, kelembapan, intensitas cahaya, gas-gas atmosfer, arus dan tekanan, tanah, dan api sebagai faktor ekologi. Nah, di mana di sini saya akan bahas 3 faktor di antara 7 faktor tersebut, yaitu temperatur, kelembapan, dan intensitas cahaya. Yang pertama ada temperatur, di mana temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau suatu lainnya. Nah, satuan ukur dari temperatur itu sendiri yang banyak digunakan di Indonesia disebut dengan derajat Celcius. Temperatur adalah suatu ukuran energi kinetik rata-rata dari suatu molekul. Nah, jika temperatur tinggi, maka energi kinetik rata-rata pun akan tinggi. Yang kedua ada kelembapan, di mana kelembapan udara adalah kandungan uap air yang berasal dari udara. Nah, uap air yang ada dalam udara berasal dari penguapan air di permukaan bumi, air tanah, atau air yang berasal dari hasil penguapan tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan alat ukur untuk kelembapan itu sendiri disebut dengan higrometer. Yang ketiga ada intensitas cahaya. Nah, pada dasarnya intensitas cahaya matahari ini akan berpengaruh terhadap sifat morfologi tanaman. Dikarenakan intensitas cahaya matahari ini dibutuhkan untuk berlangsungnya penyatuan CO2 dan air untuk membentuk karbohidrat. Nah, intensitas cahaya adalah besaran pokok fisika yang digunakan untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Satuan sistem internasional cahaya adalah candela atau CD. Nah, dari penjelasan tentang intensitas cahaya, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya adalah jumlah nilai cahaya yang diterima pada suatu tempat dari suatu cahaya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang gas-gas atmosfer, di mana kita ketahui keanekaragaman yang sangat besar terjadi di atmosfer sebagai bagian utama dari biosfer yang homeostatik. Kemudian konsentrasi karbon dioksida dan oksigen menjadi faktor pembatas bagi banyak tumbuhan tingkat tinggi. Contohnya seperti CO2 dalam air juga bervariasi, akan tetapi CO2 merupakan gas yang mudah larut dalam air. Kemudian selanjutnya yaitu garam-garam biogenik. Di mana garam biogenik adalah garam-garam yang terlarut dalam air seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Nah, zat kimia ini merupakan unsur vital bagi keberlanjutan organisme tertentu. Dan garam-garam biogenik juga merupakan garam-garam larut yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu arus dan tekanan, di mana arus tidak hanya dipengaruhi oleh konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Misalnya perbedaan organisme sungai dan danau sering disebabkan oleh arus yang deras pada sungai. Kemudian tumbuhan dan binatang di sungai harus mampu menyesuaikan diri terhadap arus baik secara morfologis dan fisiologisnya. Kemudian tekanan baromatik tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan organisme darat, meskipun tekanan baromatik dapat mempengaruhi iklim, dan iklim ini yang dapat mempengaruhi organisme darat, di mana tekanan horeostatis merupakan tekanan yang besar sehingga dapat mempengaruhi kehidupan organisme. Materi selanjutnya yaitu tanah, di mana kita ketahui tanah terdiri atas bahan induk, bahan organik, bahan mineral. Hasil pencampurannya dapat membentuk tekstur tanah tertentu, dan ruang-ruang antar hasil pencampuran bahan-bahan tadi diisi oleh gas dan air. Adapun lapisan-lapisan tanah, yaitu yang pertama ada horizon, yaitu lapisan paling atas yang dicirikan oleh lapisan tanah yang subur karena mengandung bahan organik. Kemudian ada horizon, lapisan ini terdiri
atas benih-benih tanah, akar-akar tumbuhan dapat terlihat pada lapisan ini. Lapisan ini mempunyai ciri berwarna gelap yang terdiri dari humus dan pencampuran partikel mineral. Kemudian ada horizon, yaitu lapisan yang berwarna terang. Lapisan ini berpasir serta sedikit mengandung mineral dan tanah liat karena rembesan air yang menembus masuk ke tanah ini. Nah, selanjutnya yaitu horizon. Pada lapisan ini merupakan lapisan yang terakumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon di atasnya. Lapisan ini hanya mengandung sedikit lempung dan partikel mineral. Kemudian selanjutnya yaitu horizon. Nah, lapisan ini masih adanya fragmen atau lapukan batuan asal. Akar tanaman sulit menembus pada bagian lapisan ini. Dan lapisan yang terakhir yaitu bedrock atau horizon. Lapisan ini merupakan lapisan paling bawah dari tanah, mana lapisan ini tersusun atas batuan yang keras atau batuan yang masih utuh. Api merupakan faktor penting dalam ekologi, terutama daerah yang beriklim normal pada lingkungan daratan. Akibatnya, komunitas biotik menyesuaikan diri dan mengimbangi faktor ini, seperti yang dilakukan terhadap temperatur atau air. Ada dua tipe kebakaran. Yang pertama ada crown fire atau kebakaran tajuk yang seringkali menghancurkan semua vegetasi. Dan yang kedua ada surface fire, yaitu kebakaran yang menguntungkan organisme yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap api. Lingkungan mikro. Terminologi lingkungan mikro adalah besarnya relatif. Misalnya, lingkungan yang ada di sekitar lereng suatu lembah. Perbedaan temperatur, kelembapan, evapotranspirasi, dan faktor lain dapat menghasilkan komunitas yang berbeda dengan lereng sebelahnya pada jurang yang sama. Indikator ekologis yaitu karakteristik takson atau kelompok yang peka dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang terdapat dalam ekosistem. Indikator ekologis ini diatur dalam perjanjian internasional. Kemajuan ilmiah mengembangkan berbagai inovasi indikator ekologi melalui berbagai aplikasi, misalnya biologi molekuler dan teknologi komputer lainnya.